Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas tentang dampak konflik sosial. Dampak ini tentu ada yang bersifat negatif dan positif. Oke, kita akan membahas tentang dampak negatif terlebih dahulu ya. Yang pertama ada perpecahan. Nah, perpecahan ini terjadi akibat dari konflik sosial yang dapat menimbulkan perpecahan antar individu maupun antar kelompok di suatu daerah tertentu, sehingga bisa juga dapat memunculkan suatu permusuhan. Sebagai contoh, ya, konflik antar kelompok dalam pembagian hasil ya. Salah satu individu memperoleh hasil yang lebih besar dibandingkan individu lainnya. Nah, sehingga memunculkan sebuah konflik karena yaitu ya tidak meratanya dalam pembagian hasil tersebut, adanya ketidakadilan begitu. Oke, yang kedua ada permusuhan. Nah, permusuhan ini dapat terjadi jika konflik tidak dapat diselesaikan dengan baik. Begitu juga dengan permusuhan yang dapat terjadi pada individu satu dengan individu yang lainnya. Wow, serem ya. Nah, contohnya yaitu ya sengketa tanah gitu, perebutan tanah yang dapat menimbulkan permusuhan antar kelompok. Hal ini dikarenakan antar kelompok saling memperjuangkan hak untuk memperoleh tanahnya mereka masing-masing. Oleh karena itu perlu ada pihak ketiga untuk memberi solusi dan mendamaikan konflik tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada kekerasan. Nah, untuk kekerasan ini suatu ekspresi ya yang dilakukan oleh individu maupun kelompok itu gitu, dimana secara fisik maupun verbal menunjukkan tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat. Tentu biasanya kalau kekerasan ini bersifat koersif ya, bersifat memaksa gitu, dan ya setiap individunya pasti memiliki atau membawa senjata tajam masing-masing untuk melawan musuhnya. Nah, yang keempat ada perubahan kepribadian. Nah, untuk yang keempat ini lebih sensitif ya, karena lebih ke langsung dampaknya itu terasa ke individu gitu ya, ke yourself. Ini dikarenakan karena adanya gangguan dalam hubungan sosial maupun adanya rasa kecewa dalam diri seseorang. Nah, individu ini mengalami tekanan secara psikologis yang dapat melakukan perubahan kepribadiannya. Sebagai contoh, anak yang tadinya ceria tapi tiba-tiba murung karena orang tuanya bercerai. Oke, itu tadi contoh dari perubahan kepribadian ya, mengenai perceraian yang berdampak buruk bagi anak seseorang tersebut. Oke, ini yang terakhir ya, dari dampak negatif jatuhnya korban. So pasti karena ya konflik sosial yang terjadi di masyarakat dapat menjatuhkan korban gitu. Jatuhnya korban dapat berupa harta benda, berbagai sarana dan prasarana, bahkan nyawa seseorang. Serem ya. Konflik yang ada di masyarakat sangat beragam, seperti konflik terbuka, konflik individual, konflik tertutup, dan sebagainya, yang sudah kalian pelajari pada kegiatan pembelajaran sebelumnya. Oke, seperti yang telah diuraikan pada pertemuan sebelumnya, pihak-pihak yang berkonflik akan melakukan berbagai cara untuk mengalahkan lawannya gitu ya, untuk saling mengalahkan. Bahkan suatu individu atau kelompok dapat melukai dan menyerang pihak lawan dengan menggunakan tindakan kekerasan. Salamu, enak aja salamu, enak aja salamu. Lo kalau mencak kayak kocak. Nah, setelah kita membahas dampak dari negatifnya, kali ini kita akan membahas tentang dampak positifnya ya, akibat dari konflik sosial. Nah, yang pertama ada memfasilitasi tercapainya rekonsiliasi dari berbagai kepentingan. Konflik ini yang terjadi itu tidak selalu berakhir dengan kemenangan ya di salah satu pihak yang sedang berkonflik. Namun, konflik juga dapat berakhir dengan kesepakatan yang menguntungkan dan memberikan manfaat kolektif kepada dua belah pihak yang berkonflik. Sebagai contohnya,
masalah antara Mesir dan Israel gitu ya, atau konflik antara pihak penjual dan pihak produksi. Nah, maka di dalam satu kelompok itu pasti memiliki benefitnya masing-masing ya. Lalu yang kedua, sebagai tempat awal terjadinya perubahan sosial. Nah, individu ini menganggap situasi yang dihadapi itu merasa tidak adil dan menganggap bahwa kebijakan yang berlaku saat ini tidak sesuai gitu. Biasanya akan mengalami pertentangan dengan aturan yang berlaku sebelumnya. Individu tersebut akan melakukan perubahan sosial gitu. Jadi melakukan pemberontakan untuk mendapatkan haknya gitu ya. Nah, yang ketiga, konflik dapat mempererat persatuan kelompok. Betul banget ya, pernyataan ketiga ini, solidaritas kelompok akan menurun jika tidak ada kapasitas perubahan sosial dan rekonsiliasi atas kepentingan individu yang berbeda. Oleh karena itu, adanya konflik dapat mendorong rasa solidaritas suatu kelompok. Ternyata selain dari 3 pernyataan tadi, dari dampak positif ya, secara umum dampak positif dari adanya konflik di masyarakat itu ada juga banyak. Salah satunya nih, konflik dapat membantu menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma baru. Kedua, konflik merupakan jalan untuk mengurangi ketergantungan antar individu dan kelompok. Ketiga, konflik meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. Konflik memunculkan sebuah kompromi baru apabila pihak yang berkonflik berada dalam kekuatan seimbang. Yang keempat, konflik dapat memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas atau masih belum tuntas ditelaah. Konflik memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma-norma, nilai-nilai, serta hubungan-hubungan sosial dalam kelompok bersangkutan dengan kebutuhan individu atau kelompok. Dan terakhir, konflik dapat berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Oke, terima kasih, pembelajaran video singkat ini sudah selesai dan Ibu harap tugasnya dikerjakan dengan baik. Kemudian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.